Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa bersyukur atas nikmat limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, juga atas kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, dan kami berharap agar salawat tersebut bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu dua pasal, mulai daripada pasal yang pertama, dimulai daripada Allah Subhanahu wa taala menentukan dan menetapkan bahwasannya jazirah Arab ini dijadikan sebagai tempat risalah, sampai pembahasan terakhir daripada pasal yang kedua, yaitu hijrahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Habasyah. Pada pasal yang ketiga ini insyaallah kita akan membahas tentang perjuangan Rasulullah dan juga para sahabat di awal-awal Islam. Tentunya mereka masih dalam kondisi lemah, senantiasa mendapatkan gangguan dari kaum kafir Quraisy, sehingga di pasal ini juga kita akan dapati bagaimana kaum Quraisy mengembargo Rasulullah SAW selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu diembargo selama kurang lebih 3 tahun. Dan juga di pasal ini kita juga akan mendapati kisah bagaimana keadaan Rasulullah SAW ketika ditinggal wafat oleh pamannya, orang yang selama ini senantiasa melindungi keponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Juga wafatnya istri Rasulullah yang bernama Khadijah, dan kemudian pasal ini ditutup dengan kisah perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Pada pasal ini, pada mabhas yang pertama, pembahasan yang pertama, diceritakan tentang masuk Islamnya dua orang yang mulia, yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib dan juga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ini dua sahabat yang besar, dua sahabat yang karenanya Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka Allah Subhanahu wa taala menjayakan agama Islam. Yang pertama yaitu sahabat Hamzah, yang kedua adalah sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Wa kana lahumal atharul mubin, dikatakan di sini bahwasanya mereka berdua memberi dampak yang sangat jelas, memberi dampak yang sangat besar alal muslimin, kepada para kaum muslimin bi islamihima, dengan masuk Islamnya mereka berdua. Yang pertama yaitu Hamzah, yang disebut juga sebagai Sayyidus Syuhada, Sayyidus Syuhada yaitu Hamzah, paman Rasulullah SAW. Adapun yang kedua adalah Umar bin Al-Khattab, yang memiliki julukan yaitu Al-Faruq,
Dan juga di antara julukan Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin. Orang yang pertama kali disebut sebagai Amirul Mukminin itu siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Khalifah yang kedua tapi yang pertama kali mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar itu ketika menjabat sebagai khalifah maka dipanggil oleh para sahabat dengan julukan Khalifatu Rasulillah, ya Khalifata Rasulillah, wahai penggantinya Rasulullah. Itu panggilan yang mereka berikan kepada Abu Bakar karena memang beliau adalah penggantinya Rasulullah. Namun begitu Abu Bakar meninggal, kemudian Umar menjabat, maka orang mulai memanggilnya apa? Wahai penggantinya Rasulullah, ya Khalifati Rasulillah. Ini terlalu panjang. Nanti kalau Umar wafat diganti yang sahabat yang lain berarti ya Khalifati Rasulillah, wahai penggantinya Rasulullah. Maka kemudian Umar memberikan gagasan, ya udah panggil aja aku Amirul Mukminin. Ya, kalian adalah kaum mukminin dan kalian mengangkat aku sebagai pemimpin, sebagai amir. Jadi orang yang pertama kali disebut sebagai Amirul Mukminin itu bukan Abu Bakar, tapi siapa? Umar ibnul Khattab. Paham ya? Di antara sebabnya ya kenapa Umar itu mendapat gelar Amirul Mukminin, dan itu tidak didapati oleh Abu Bakar. Abu Bakar disebut sebagai Khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Pertama kita akan membahas tentang Islamnya Hamzah ya. Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hamzah ini adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus saudara sesusuan Rasulullah. Jadi beliau pamannya Rasulullah sekaligus saudara sesusuan Nabi Muhammad SAW. Umurnya nggak jauh. Ya, jaraknya sekitar kurang lebih hanya sekitar 2 tahun saja antara paman dan keponakan ini. Ya, Hamzah ini umurnya tidak jauh dengan Rasulullah. Jadi beliau adalah paman Rasulullah sekaligus saudara sepersusuan Nabi Muhammad SAW. Hingga suatu ketika putri daripada Hamzah ini pernah ya menjanda, maka para sahabat meminta agar Rasulullah menikahi putrinya Hamzah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak bisa menikahinya. Kenapa? Karena Hamzah itu adalah saudara sepersusuanku. Ya, jadi memiliki musaharah juga, ya, bukan hanya kerabat. Tapi kemudian Rasulullah tidak bisa menikahi putrinya karena dia adalah saudara sepersusuan daripada ayah daripada wanita tersebut, yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dikatakan di sini Hamzah ibn Abdul Muttalib pertama kali masuk Islam itu hamiyatan lir Rasul, karena ingin membela Rasulullah SAW. Itu niat awal daripada Hamzah. Ya. Niat awal daripada Hamzah karena dia mendapati keponakannya ini mendapatkan gangguan, mendapatkan cacian, diganggu oleh Abu Jahal, diganggu oleh Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, maka dia ingin apa? Ingin membela keponakannya, kemudian dia mengiklankan keislamannya. Jadi niat pertamanya itu bukan karena apa? Karena Allah, bukan. Tapi niatnya itu karena asabiyah, karena apa? Kesukuan. Karena dia nggak terima keponakannya itu diganggu, keponakannya itu dijahati terus, maka dia mengiklankan keislamannya. Kisahnya bagaimana? Ya, dikisahkan di kitab-kitab sejarah bahwasannya anna amata li Abdullah ibn Jud'an, bahwasannya seorang budak wanita daripada Abdullah ibn Jud'an, kanat fi maskanin laha, pernah suatu ketika dia sedang berada di rumahnya, hinama mara Abu Jahlin bir Rasul inda Safa. Ketika dia di rumahnya, tiba-tiba Abu Jahal itu menemui Rasulullah SAW. Kemudian fa'adhahu wa syatamahu wa nala min. Abu Jahal itu mencaci Rasulullah, mengganggu Rasulullah. Namun falam yukallimuhur Rasul, Rasul tidak membalas cacian sama sekali. Rasul tidak membalas sama sekali cacian daripada Abu Jahal. Maka ketika Hamzah datang ke kota Makkah, pulang ke kota Makkah, dikatakan setelah dia itu berburu. Hamzah ini adalah seorang yang sangat pemberani, gagah berani. Dia itu berburu ya. Di antara kebiasaan dia itu meninggalkan kota Makkah untuk berburu. Ketika dia pulang ke kota Makkah sehabis berburu, maka dikabarkan oleh budak wanitanya Abdullah bin Jud'an ini, ya, apa yang dia dengar, bahwasanya Muhammad itu
diganggu sama Abu Jahal, dicaci sama Abu Jahal, dan keponakanmu Muhammad tidak sama sekali membalas ucapan Abu Jahal, tidak sama sekali membalas perlakuan yang Abu Jahal timpakan kepada dirinya. Maka kemudian Hamzah itu murka, Hamzah itu marah, kemudian segera berangkat untuk menemui Abu Jahal. Siapapun yang ada di tengah jalan tidak dihiraukan sama dia, tidak ngobrol sama fulan, pokoknya tujuannya pengen ketemu siapa? Abu Jahal. Falamma dakhala al-masjid fanadhara ilaihi jalisan fil qaum. Ketika Hamzah masuk masjid, Masjidil Haram, maka Hamzah mendapati Abu Jahal itu sedang duduk bersama orang banyak. Fa'aqbala, maka Hamzah mendekati Abu Jahal. Ketika Abu Jahal bangkit berdiri, maka segera dia memukulkan busur panahnya ke wajahnya Abu Jahal. Ditempelin pakai busur panahnya dia, sampai menyebabkan luka yang menganga di wajahnya Abu Jahal. Fasujjahu syajjatan, diakibatkan pukulan Hamzah ini sampai ada luka yang menganga di wajahnya Abu Jahal. Sambil kemudian Hamzah mengatakan, apakah engkau mencela keponakanku? Wah, digituin. Apakah engkau mengganggu keponakanku? Apakah engkau mencela keponakanku? Fa ana ala dinihi aqulu ma yaqulu farudda alayya dzalika in istata'at. Maka ketahuilah, sesungguhnya aku sekarang berada di atas agama keponakanku. Emosi dia. Jadi masuk Islamnya itu pertama gara-gara apa? Emosi, gak terima. Persaksikan sekarang ini aku berada di atas agama keponakanku. Aku lumayakul, aku mengucapkan percis apa yang diucapkan keponakanku. Maksudnya apa? Bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang pantas disembah melainkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba engkau balas. Coba, aku mau tahu apa yang akan kamu lakukan kepadaku. Ini stata'ta, kalau kamu bisa. Ditantang kayak gitu sama Hamzah. Faqamat rijalun min Bani Makhzum, maka kemudian orang-orang atau pemuda-pemuda di samping Abu Jahal ini pada berdiri mau melawan Hamzah. Dikatakan rijalun min Bani Makhzum, yaitu pemuda-pemuda dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini adalah kabilahnya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu dari Bani Makhzum, Hamzah dari Bani Abdul Manaf, tapi kedua kabilah ini sama-sama dari Quraisy. Jadi sama-sama mengerucut ke Quraisy. Jadi Quraisy itu ada Bani Makhzum, ada Bani Abdi Manaf, ada Bani Umayyah, ada Bani Adi. Bani Umayyah ini Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Bani Adi, Umar bin Al-Khattab dari Bani Adi. Ada Bani Taim, Abu Bakar As-Siddiq dari Bani Taim. Ini semua mengerucut kepada satu, yaitu Quraisy. Maka ketika Abu Jahal ditempeleng, jatuh, wajahnya berdarah, itu berdiri pemuda-pemuda dari Bani Makhzum, dari kabilahnya Abu Jahal, mau melawan siapa? Hamzah. Tiba-tiba kemudian Abu Jahal melarang mereka untuk melawan Hamzah. Biarin dulu. Abu Jahal gak berani, gak siap perang untuk melawan siapa? Hamzah. Maka ketika itu pada hari tersebut, maka orang-orang pada tahu bahwasanya Hamzah sudah masuk agama Muhammad, agama Rasulullah SAW. Di beberapa riwayat sampai apa? Abu Jahal ini disalahkan oleh beberapa pembesar Quraisy. Mereka mengatakan, kenapa kamu ganggu keponakannya seperti itu? Gara-gara kamu ganggu kemarin, sampai sekarang Hamzah masuk Islam tuh. Coba Muhammad gak kamu ganggu seperti kamu yang lakukan kepada dia kemarin, maka Hamzah gak akan masuk Islam. Jadi disalahin Abu Jahal itu sampai apa? Disalahkan gara-gara mengganggu Rasulullah SAW. Itu sekilas tentang Islamnya siapa? Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ada satu sosok lagi yang Islamnya ini merupakan sebab kejayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin ketika itu, yaitu Umar ibn Al-Khattab. Bahwasanya Umar ibn Al-Khattab ini adalah seseorang, dikatakan di sini, yang syadidul adawah 'alal muslimin, yang paling keras permusuhannya kepada kaum muslimin, itu Umar. Mu'dhiyan lahum, senantiasa mengganggu mereka. Umar itu senantiasa mengganggu, juga bersama Abu Jahal, kadang bersama Umayyah bin Khalaf, kadang juga bersama Utbah bin Rabi'ah. Dan Abu Jahal ini adalah pamannya siapa? Umar. Jadi Umar ini adalah putra daripada saudari Abu Jahal. Nah, jadi masih ada apa?
ada hubungan kekerabatan. Jadi Umar ini termasuk di antara orang yang keras permusuhannya kepada kaum muslimin sebelum masuk Islam. Pernah dikatakan oleh seorang sahabiah yang bernama Laila bintu Hasmah ibn Abdillah, ya. Laila ini adalah istri daripada Amir ibn Rabi'ah. Ya. Pernah suatu ketika Laila mengatakan, "Wallahi inna lanartahilu ila ardil Habasyah." Pernah suatu ketika, demi Allah, kami ini kaum muslimin sudah bersiap-siap untuk berangkat berhijrah menuju negeri Habasyah. Jadi mereka yang akan berangkat itu mempersiapkan perbekalan gitu ya. Dan orang-orang Quraisy tahu mereka itu mau berangkat meninggalkan Makkah untuk menuju apa? Habasyah. Wa qad dhahaba Amirun fi ba'di hajatih. Dan suaminya yaitu Amir tadi pergi meninggalkan dia untuk satu keperluan. Jadi Laila itu siap-siap di depan rumahnya sendirian gitu ya. Sendirian di depan rumahnya. Idh aqbala Umar, maka tiba-tiba datang Umar bin Khattab wa huwa ala syirkih, dan dia ketika itu masih dalam kondisi musyrik. Hatta waqafa alayya, kata Laila ini, sampai Umar itu berdiri di hadapanku, ya. Aku sudah ketakutan karena Umar ini termasuk di antara orang yang suka mengganggu, memiliki permusuhan yang keras kepada orang-orang yang sudah memeluk agama Islam. Maka tiba-tiba Umar bin Khattab mengatakan, "Innahul intilaq ya Ummi Abdillah." Ya Ummi Abdillah. Kata Umar, "Engkau benar-benar akan pergi wahai Ummi Abdillah." Dikira mau ganggu ya. Dikira mau menjahati, dikira mau apa? Mencaci. Tiba-tiba Umar itu datang cuma bertanya, "Innahul intilaq ya Ummi Abdillah." Apakah benar-benar kau akan pergi wahai Ummi Abdillah? Maka Laila mengatakan, "Na'am." Benar. Kami akan pergi. Kami akan keluar daripada negeri Allah. Negeri ini, negeri apa? Negeri Mekah. Adzaitumuna, karena kalian suka mengganggu kami. Hatta yaj'alallahu lana makhraja, sampai Allah memberikan bagi kami jalan keluar. Maka tiba-tiba Umar bin Khattab diam. Kata Laila, "Wa ra'aitu lahu riqqatan lam akun araha." Ketika aku mengucapkan perkataanku itu, aku melihat di wajah Umar ini seperti ada raut kesedihan. Subhanallah. Umar itu apa? Sedih. Tsumman sarafa wa qad ahzanahu khurujana. Kemudian dia berpaling, dan aku yakin yang menjadikan dia sedih itu karena kami akan meninggalkan negeri kami untuk datang ke satu negeri yang asing untuk meminta perlindungan di negeri tersebut. Jadi Umar ini seakan-akan gak rela, ya Allah, kok sampai harus keluar ini orang-orang gitu. Padahal dia yang ganggu juga gitu loh. Dia nggak tahu sebab apa. Dia nggak tahu ternyata akibat daripada gangguan yang selama ini diberikan kepada kaum muslimin menjadikan sebagian kaum muslimin keluar daripada negeri mereka untuk masuk satu negeri yang asing bagi mereka, yaitu negeri Habasyah. Tsumman sarafa wa qad ahzanahu khurujana. Dia berpaling, wajahnya itu ada kesedihan Umar bin Khattab, ya, kata Laila ini. Maka tiba-tiba kata Laila, "Faja'a Amirun." Tiba-tiba suamiku datang. Siapa suaminya tadi? Amir. Faqultu lahu, aku katakan kepada suamiku, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, lau ra'aita Umar anifan wariqatahu wa huznahu alaina." Wahai Abu Abdillah, seandainya tadi kamu lihat bagaimana wajah Umar bin Khattab, kesedihan yang ada di wajah Umar bin Khattab. Tadi Umar bertanya, "Kamu akan pergi wahai Ummi Abdillah?" "Iya, kami akan menuju satu negeri, ya, negeri Allah juga, karena kalian telah mengganggu kami di negeri ini." Maka Umar sedih. Itu ceritakan semua kepada suaminya. Maka kemudian suaminya mengatakan, "Apakah engkau berharap Umar masuk Islam?" Kata suaminya gitu, kata Amir. Maka Ummu Abdillah ini, Laila mengatakan, "Na'am, ya jelas, aku berharap agar Umar masuk Islam." Maka suaminya mengucapkan perkataan yang apa? Sangat populer sampai sekarang. Dia mengatakan, "Fala yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslima himarul Khattab." Supaya kamu tahu ya, Umar itu nggak akan masuk Islam sampai kalau himar keledainya Khattab masuk Islam, baru dia bisa masuk Islam. Suaminya ngomong apa? "Apakah kamu berharap Umar masuk Islam?" Ketahuilah tidak mungkin. Umar itu tidak akan masuk Islam sampai keledainya Khattab masuk Islam. Nah, itu baru ada kesempatan Umar masuk Islam. Kalau keledai dia masuk Islam, jadi Umar masuk Islam. Intinya apa? Jangan mimpi dah Umar gak bakal masuk Islam. Kata Amir ini, ya. Subhanallah. Ya.
tiba-tiba Rasulullah SAW ternyata senantiasa mendoakan Umar bin Khattab. Ya. Kenapa kok kemudian Amir ini kemudian mengucapkan perkataannya itu? Karena dia melihat bagaimana permusuhan Umar selama ini kepada kaum muslimin. Ya. Maka sehingga ucapan itu keluar daripada Amir, suami daripada Lailah. Ya, karena kedudukan Umar, ya, karena memang Umar ini memiliki memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat ketika itu, maka Rasulullah SAW itu senantiasa mendoakan Umar bin Khattab dan juga Abu Jahal. Jadi Rasulullah itu sering kalau doa itu Rasul mengucapkan Allahumma a'izil Islam bi ahabbi hadainir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua orang yang engkau cintai daripada kedua orang ini, yaitu yang pertama Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Yang mana yang engkau cintai ya Allah, berikanlah mereka hidayah supaya masuk Islam. Berikanlah salah satu di antara mereka hidayah untuk masuk Islam. Itu di antara doa yang diucapkan Rasulullah SAW. Dikatakan kemudian wa kana ahabbuhuma ilaihi Umar, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai Umar. Buktinya apa? Yang dapat hidayah masuk Islam siapa? Umar, bukan Abu Jahal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah SAW. Maka Umar pun beriman, ya, setelah para sahabat itu hijrah. Jadi percis beberapa hari setelah percakapannya dengan Laila tadi, ya, kemudian sahabat itu hijrah ke negeri Habasyah, maka kemudian Umar memeluk agama Islam, dikatakan 3 hari setelah Hamzah memeluk agama Islam. Jaraknya nggak jauh dengan pamannya Rasulullah, yaitu Hamzah. Banyak di antara sejarah yang menyebutkan bahwasannya sebab yang menjadikan Umar masuk Islam, ya, banyak sekali kisahnya ataupun sebab-sebab yang menjadikan Umar itu masuk Islam. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, bagaimana dikatakan di sini anna hadzal sahabil jalil, bagaimana sahabat yang mulia ini qad tahawwalat shiddatuhu mundul lahadhatil ula min islamihi ila shiddatin fi nusratil haqq. Bagaimana Umar bin Khattab ini berubah, permusuhannya yang dulu dia gunakan untuk memusuhi Islam, kekuatannya yang dia gunakan untuk memerangi Islam, kemudian dia gunakan semua itu justru untuk memerangi kebatilan setelah dia masuk Islam. Jadi kekerasannya, Umar masuk Islam, yang sebelum masuk Islam kan keras, setelah masuk Islam tetap keras, tapi kerasnya kepada siapa? Orang kafir. Jadi sebelum Islam bukan keras sebelum Islam, ketika masuk Islam kemudian lembek, enggak. Umar enggak seperti itu. Sebelum Islam dia keras, setelah masuk Islam tetap keras, tapi dirubah. Yang dulunya kerasnya itu untuk agama Islam, sekarang kerasnya itu ditujukan kepada musuh-musuh Islam. Ya, ini mauqif yang harus kita pelajari di sini. Bagaimana Umar bin Khattab menggunakan apa yang ia miliki justru untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian-kejadian yang mengkisahkan perkara tersebut, termasuk diantaranya Umar ketika masuk Islam, dia mengatakan lama aslamtu tilkal lailah, ketika aku masuk Islam di hari tersebut, maka di malam hari, ya, aku memikirkan, setelah masuk Islam, setelah menemui Rasulullah kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah, di malam hari aku memikirkan siapa ya yang paling keras permusuhannya kepada Islam dan Rasulullah. Ada beberapa nama itu, ya, ada beberapa nama yang ada di benak dia, diurutkan sama dia, siapa yang paling jahat kepada Islam, siapa yang paling jahat kepada Rasulullah. Maka dari nama-nama yang ada itu ternyata yang paling tinggi, urutan pertama siapa? Abu Jahal, paman dia sendiri. Tadi kan saya katakan Umar ini adalah putra daripada saudarinya Abu Jahal. Jadi malam-malam dipikir sama dia, siapa ini yang paling keras permusuhannya kepada Islam dan Rasulullah, yang paling sering ganggu Rasulullah, siapa ya? Oh, pamanku sendiri, siapa? Abu Jahal. Maka di pagi hari, maka Umar bin Khattab segera berjalan untuk menemui Abu Jahal. Langsung ditemuin, yang paling keras, yang paling jahat itu yang pertama kali ditemui sama Umar. Darabtu alaihi babahu, diketok pintunya. Fa kharaja Abu Jahal, maka ketika dibuka pintu, keluar Abu Jahal. Begitu Abu Jahal lihat keponakannya yang pemberani, seorang yang gagah berani, yang ditakuti, yang juga memusuhi Islam, yang mana dia tahu seperti itu, iya nggak? Yang juga memusuhi Islam, dia nggak tahu, masih belum update kalau keponakannya ini sudah masuk
Islam. Ketika dia buka pintu, maka Abu Jahal mengatakan, ya, marhaban wa ahlan yabna ukhti. Selamat datang. Marhaban wahai putra daripada saudariku. Ma ja'a bik, apa yang menjadikan engkau datang ke sini? Masya Allah, disambut sama Abu Jahal. Maka Umar mengatakan, ji'tu li ukhbirak anni qad amantu billahi wa rasulih wa sadaqtu bima ja'a bih. Aku datang ke sini hanya untuk mengabarkan kepadamu, sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan aku meyakini apa-apa yang datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung itu diucapkan sama Umar. Maka fadarabal baba fi wajhi, kata Umar, langsung ditutup pintu di hadapan wajahku, dibanting pintu itu, ya, sambil Abu Jahal mengatakan apa? Qabbahakallah, semoga Allah membinasakanmu. Semoga Allah membinasakan kabar yang datang bersamamu. Ini kabar buruk ini, kata Abu Jahal. Subhanallah, ya. Jadi dia mau menutupi kesalahan, kekurangan yang sebelum itu dilakukan, menutupinya langsung, Pak. Nggak pakai nunggu 2-3 hari, Pak. Malam mikir, pagi langsung dilakukan. Itu Umar. Taubatnya itu sungguh-sungguh. Langsung masuk Islam, langsung pikir apa yang dia bisa perbuat, apa yang dia bisa lakukan untuk Islam. Oh, langsung nih, bikin panas dulu musuh Islam dulu. Bikin panas dulu apa? Musuh Islam. Kemudian setelah dari rumahnya Abu Jahal, Umar berpikir lagi. Mikir lagi apa? Umar mengatakan, ayyu Quraisyin anqalil hadith. Kira-kira siapa ya orang ini yang ada di Mekah ini yang paling cepat menyebarkan berita? Karena zaman dulu belum ada medsos ya. Kalau zaman sekarang antum tinggal ketik di status Facebook, orang tahu semua. Dia pengen cepat ini kabarnya, dia masuk Islam supaya cepat menyebar. Dia mikir, siapa orang yang paling cepat mengabarkan berita? Kalau bahasa kita, orang yang paling cepat apa? Bocorin rahasia lah. Yang nggak bisa pegang rahasia gitu loh. Yang paling cepat ngabarin berita-berita. Maka kemudian disebutkan ternyata orang yang paling cepat mengabarkan berita di kota Mekah ketika itu yaitu Jamil ibn Ma'mar, ya, namanya Jamil ibn Ma'mar. Langsung disamperin sama Umar. Diikuti sama putranya, siapa putranya? Abdullah ibn Umar. Diikuti sama putranya. Maka ketika Umar sampai di hadapan Jamil, ya, maka Umar mengatakan, a'alimta ya Jamil anni aslamtu wa dakhaltu fi dini Muhammad. Apakah engkau sudah tahu, wahai Jamil, sesungguhnya aku sudah masuk Islam, aku sudah masuk agamanya Muhammad. Qala, yang menceritakan siapa ini? Abdullah bin Umar. Qala fa wallahi ma raja'ahu, demi Allah yang saya lihat, Jamil tidak komentar A, nggak komentar B. Hatta qama yajurru ridaahu wa taba'ahu Umar. Dia nggak komentarin apa yang diucapkan Umar, dia asal dengar langsung berdiri, dia seret itu bajunya, jubahnya itu langsung apa? Menuju ke perkumpulan orang-orang. Bayangin tuh, saking cepatnya dia nyebarin berita. Kan kalau orang yang biasa aja nanya yang bener gitu ya, ini nggak pakai nanya lagi. Waduh, ini orang ini sudah apa? Suka apa ya kalau, wah ini suka nyebarin gosip ini. Udah terbukti nih. Ketika sampai gosip tidak di tabayun, dia nggak yang bener loh, nggak gitu. Jamil, kamu tahu nggak? Aku udah masuk Islam. Langsung berdiri, nggak ditinggal. Yang sebarin gosip ditinggal. Yang sebarkan berita ditinggal. Bahkan yang sebarkan itu yang pelakunya sendiri, betul nggak? Kalau dia mau tanya kan harusnya bisa. Tapi memang terkenal dia penyebar gosip yang ulung ketika itu. Dia langsung tinggalkan Umar, langsung berjalan, ya, sampai di perkumpulan orang-orang banyak. Kemudian dia mengatakan, ya, ala inna ibnal Khattab qad saba. Ketahuilah sesungguhnya Ibnul Khattab, yaitu Umar, telah meninggalkan agamanya. Ketahuilah sesungguhnya Ibnul Khattab telah meninggalkan agamanya. Masya Allah. Langsung nyebar ketika itu. Jadi dua perkara ini yang dilakukan oleh siapa? Umar Ibnul Khattab pertama kali masuk Islam. Ya, nggak nantang perang, nggak nantang apa, langsung samperin dulu, sebarkan berita dulu. Maka penting juga bagi kita kalau ada kabar-kabar yang, ya, misalnya apa, meninggalnya dai, misalnya penyeru, ya, kesesatan misalnya dari sekte apa gitu, sebarkan supaya orang tahu. Misalnya muncul dari universitas yang masya Allah yang mengajarkan sunnah misalnya,
ya beberapa apa ya kalau istilahnya ya, lulusan yang masya Allah ya, yang hafal Quran 30 sebarkan. Ini apa? Menjadikan sesak dada para pemusuh Islam. Menjadikan sesak dada para pemusuh, orang-orang yang memusuhi agama Islam. Oke. Maka juga diriwayatkan kata Abdullah bin Mas'ud, mazilna ya kami Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan setelah Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Tuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan walladzi nafsi biyadihi ma laqika syaitanu salikan fajjan qat illa salaka fajjan ghaira fajjik. Kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah syaitan bertemu engkau wahai Umar di satu jalan kecuali syaitan akan ambil jalan yang lainnya. Masya Allah. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada Umar ya. Dan juga diriwayatkan ya, hari ketika Umar masuk ke dalam agama Islam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang ada di rumah Darul Alqam. Tahu nggak rumah Darul Alqam? Adalah rumah yang digunakan sebagai tempat persembunyian ya. Digunakan sebagai tempat persembunyian untuk agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama di rumah tersebut, karena rumah ini strategis ya, sangat tersembunyi posisinya, letaknya strategis sekali. Maka ketika Umar masuk Islam pada hari itu juga Rasul dan para sahabatnya keluar dari rumah tersebut ya. Di samping kanan Rasulullah Umar bin Khattab, samping kirinya siapa? Hamzah. Kemudian berjalan bersama-sama mengumumkan apa? Bahwasanya mereka berdua telah masuk ke dalam agama Islam. Pada hari itu Umar itu diberikan julukan Al-Faruq. Apa Pak Al-Faruq? Al-Faruq itu maknanya adalah pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil ya. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka yang dapat kita ambil pelajaran daripada kisah ini Pak, dua sahabat yang masuk ke dalam agama Islam ini, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam ini berjaya ya. Pelajaran yang pertama disebutkan di sini, sebab yang menjadikan Hamzah masuk ke dalam agama Islam adalah gangguan yang diberikan Abu Jahal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat gangguan itu buruk atau baik? Gangguan buruk ya. Gangguan itu buruk ya. Ternyata gara-gara perkara yang buruk muncul perkara yang baik. Nah, ini wa hakadza kana dzalika syarr sababan li khairin azim li Hamzah. Ternyata keburukan tersebut, yaitu gangguan Abu Jahal kepada Rasulullah, itu adalah sebab yang apa? Yang baik untuk Hamzah. Sababan li khairin azim, sebab kebaikan yang besar untuk siapa? Hamzah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an ya. Allah mengatakan fi syarri khairan kabiran. Bisa jadi pada satu keburukan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan yang besar. Keburukannya satu, tapi kebaikannya kemudian apa? Banyak, besar. Makanya Allah katakan apa? Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama keburukan itu ada kesulitan, itu ada kemudahan. Diulangi lagi sama Allah, fa inna ma'al usri yusra. Bersama keburukan itu ada kemudahan. Bahkan dikatakan keburukan atau kesulitan al-usr itu ditulis dengan alif lam, disampaikan dengan apa? Alif lam. Fa inna ma'al usri al-usri yusra ya. Bahwasanya menandakan bahwasanya keburukannya, kesulitannya cuma satu, tapi kemudahannya ada dua. Ya, ayat ini tersebut menjelaskan perkara itu. Jadi jangan sampai kita kalau ditimpa keburukan kemudian kita putus asa, kita pesimis. Belum tentu ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki setelah keburukan tersebut ada kebaikan. Bisa jadi juga Allah menghendaki bersama keburukan tersebut ada kebaikan. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ya, pada ayat yang ke-216, fa'asa an takrahu syai'a. Ini An-Nisa, surat An-Nisa ayat yang ke-19. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikan yang sangat banyak pada perkara tersebut. Itu yang ada pada surah An-Nisa ayat 19. Juga Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu
padahal perkara tersebut baik bagi kalian, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perang, ya. Ya Allah katakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan kalian untuk berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Allah katakan fa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, bisa jadi engkau membenci satu perkara padahal perkara itu baik bagi kalian, ya, perkara itu bagi kalian. Bisa jadi juga kalian mencintai satu perkara padahal perkara itu buruk bagi kalian. Allah tutup ayat itu dengan mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya, jadi kalau ada keburukan, hendaknya kita tetap memiliki sifat optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan setelah keburukan, atau bahkan Allah akan mendatangkan kebaikan bersama dengan keburukan tersebut. Kemudian pelajaran yang kedua, disebutkan di sini bahwasanya awal mula Hamzah masuk ke dalam agama Islam adalah karena tidak terima bahwasanya keponakannya itu diganggu oleh Abu Jahal. Dikatakan kemudian tsumma syarahallahu sadrahu, kemudian Allah buka, ya, Allah lapangkan dada daripada Hamzah, fastamsaka bil urwatil wuthqa, setelah itu kemudian dia berpegang dengan tali yang teguh, yaitu Islam, ya. Karena bisa jadi seseorang misalnya melakukan kebaikan, misalnya bisa jadi nggak ikhlas karena Allah pertamanya, tapi kemudian dia apa? Dia perbaiki niatnya, ya, dia perbaiki niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah tambah bagi dia, ya. Faqad yakunul Islam, ini bisa jadi seseorang pertama kali memeluk Islam awal mulanya li ghairillah, awal mulanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ini semua tidak menutup kebaikan daripada seorang hamba. Bisa jadi juga seorang hamba masuk Islam karena dunia, subhanallah, setelah dia masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah bagi dia, sehingga dia mengatakan bahwasanya dunia ini bukan tujuan yang sebenarnya adalah akhirat. Iya. Ini diceritakan juga oleh para ulama, ya, di antaranya itu Imam Hasan Al-Basri. Dulu dia mengatakan kunna natlubul ilma lidunya fajarrana ila akhirah. Dulu kami menuntut ilmu itu tujuannya untuk dunia. Kami menuntut ilmu tujuannya untuk dunia. Tiba-tiba ilmu tersebut menyeret kami menuju akhirat. Jadi niatnya itu tiba-tiba berubah setelah menuntut ilmu. Bisa juga sekarang orang kalau sekolah misalnya mau jadi dokter tujuannya supaya kaya gitu ya. Nanti buka klinik, buka praktek di mana-mana, duit datang misalnya. Tapi ternyata di pertengahan dia menuntut ilmu, itu dia terpanggil hatinya, tujuannya untuk menolong manusia misalnya, untuk memberikan kebaikan, ya, untuk kemudian memberikan manfaat. Maka pahala itu akan datang, ya, setelah dia memiliki niat yang saleh, niat yang baik. Dan juga Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, pernah suatu ketika Habib ibn Abi Katib pernah mengatakan, talabna hadzal amra wa laysa lana fihi niyyah thumma ja'atin niyyah ba'd. Ketika kami menuntut ilmu pertama kali, ya karena banyak orang menuntut ilmu ketika itu, pengen cari hadis, karena ketika itu banyak orang sedang mengumpulkan riwayat hadis. Tapi tiba-tiba niat itu datang di pertengahan, ya. Kemudian kami mendapatkan niat yang baik. Jadi misalnya antum mau datang ke kajian misalnya, mau pakai baju yang, ya, mau datang ke masjid nih, saya mau pakai kopiah lah atau pakai baju muslim, enggak, nanti niat saya kan supaya dilihat orang, enggak pakai aja. Bisa jadi apa? Bisa jadi setelah di masjid Allah berikan niat yang baik, Allah berikan niat yang ikhlas, kemudian ini menjadi kebiasaan kita, misalnya seperti itu, iya. Jadi banyak contoh-contoh yang terjadi di tengah-tengah kita. Misalnya ada orang yang belum menutup hijab dengan sempurna misalnya, kemudian mau datang ke satu acara, wah itu Masya Allah acara itu terkenal lah wanitanya tutup hijab sempurna, syar'i hijabnya, maka dia pakai, kalau saya pakai ini berarti bukan karena Allah dong, gitu ya. Kok subhanallah dia pakai, ternyata pantas, pertamanya karena pantas dulu, ternyata cantik juga saya pakai gini ya, misalnya gitu ya. Maka kemudian dipakai terus, kemudian datang kajian, dapat penjelasan dari ustadz, malah dia kemudian paham, ternyata seperti ini harus berpakaian seorang muslimah, gitu loh. Ya, jadi nggak masalah pertama pakai karena pantas ternyata, gitu loh ya. Pakai kopiah haji, ternyata saya pantas juga ya. Pertama gara-gara pantas-pantesan. Tapi kemudian alhamdulillah, ya kayak gini mau sholat, Allah katakan khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakai perhiasan, termasuk diantaranya itu pakaian muslim ketika masuk masjid. Akhirnya jadi kebiasaan, iya.
Kemudian pelajaran yang ketiga, annal asabiyah al-qabaliyah laysat mamqutah daiman. Bahwasannya seseorang terdorong untuk membela kabilahnya, terdorong untuk membela sukunya, ini tidak selamanya tercela. Tidak selamanya apa? Tercela. Kalau perkara tersebut digunakan untuk berkhidmat pada perkara agama, untuk menegakkan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah, fahadza amrun hasan, maka perkara ini adalah perkara yang baik. Ya, perkara ini adalah perkara yang baik. Jadi boleh kita membantu orang karena tali kekerabatan, karena tali persaudaraan, tidak masalah, ya. Terlebih lagi kalau itu dikarenakan Islam, dikarenakan kita ingin membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pernah diceritakan di kitab ini, inna min asbab ikhtiyar al-jazirah al-arabiyah muntaliqan lirrisalah al-khatimah wujudul asabiyah al-qabaliyah fiha. Dikatakan di sini bahwasanya sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memilih jazirah Arab sebagai tempat turunnya risalah yang terakhir, karena memang di jazirah Arab itu ada al-asabiyah, ada kecenderungan untuk membela sesama suku. Ya, jadi memang dipersiapkan benar supaya ketika Rasulullah berdakwah itu ada pembela-pembela daripada suku beliau, ya. Yang mana ada orang kuatnya, ada orang gagahnya, ada orang hebatnya membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Dan juga ini pernah ya dikatakan kepada Nabi Syuaib, ya, ketika kaumnya ini mau merajam Nabi Syuaib, ya, mau menyakiti Nabi Syuaib, apa yang kaumnya ucapkan? Kaumnya mengatakan walaula rahtuka la rajamnak. Kalau seandainya bukan karena keluargamu, bukan karena keluarga besarmu, maka pasti kami akan merajam dirimu. Jadi Nabi Syuaib itu bisa selamat dari rajaman kaumnya karena apa? Dia memiliki keluarga yang kuat. Dia memiliki keluarga yang solid ketika itu, ya. Jadi, nah masalah ketika seseorang itu untuk membantu sesama sukunya itu tidak selamanya tercela, terlebih lagi jikalau digunakan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini juga yang keempat, pelajaran yang keempat, kita dapati keutamaan menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk di antaranya juga keutamaan menolong sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bi barakati hadzal amal azim fatahallahu ala qalbi Hamzah wa hadahu lil Islam. Karena keberkatan, yaitu keberkahan amal yang besar, yaitu menolong keponakannya, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati Hamzah dan memberikan hidayah kepada Islam. Jadi yang pertama kali kan yang dia gunakan, yang alasannya dia memukul Abu Jahal kan untuk menolong keponakannya, ya. Gak mau masuk Islam, pengen nempeleng aja, pengen menghinakan orang yang menghinakan keponakannya. Itu alasan pertama Hamzah memukul Abu Jahal. Tapi karena niatnya baik, yaitu untuk menolong keponakannya, menolong Rasul, terlebih lagi keponakannya bukan orang sembarangan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keberkahan amal yang besar tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala lantas memberikan hidayah kepada Hamzah, membuka hati Hamzah ke dalam agama Islam. Termasuk juga apa? Ketika seseorang menolong sunnah Rasulullah. Sekarang sudah nggak ada Rasul, ya. Rasul sudah wafat, Rasul sudah meninggal. Maka kita dapat menolong, tapi menolong siapa? Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi menolong Rasulullah ini masih terbuka. Sekarang ini kesempatannya masih terbuka. Meskipun kita tidak menolong jasadnya Rasulullah, tapi dengan cara menolong ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melestarikan sunnah-sunnah Rasulullah, termasuk diantaranya sunnah al-mahjurah, ya, sunnah yang mulai ditinggalkan. Banyak sunnah yang mulai ditinggalkan, kita hidupkan kembali. Contohnya apa? Sunnah yang mulai ditinggalkan. Dan ada kesempatan bagi kita untuk menghidupkan kembali sunnah tersebut. Apa? Yaitu memakai siwak. Nih, ayo, sudah mulai ditinggalkan, ya. Maka kalau pengen bantu Rasulullah, sudah nggak ada jasad Rasulullah. Yang ada apa? Ajarannya Rasulullah. Termasuk diantaranya yaitu menghidupkan sunnah yang sudah ditinggalkan, supaya kita perkenalkan lagi di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau mau wudhu ya bersiwak, mau sholat apa? Bersiwak. Sampai Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati
kalau saya tidak khawatir membebani umatku, ya memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka senantiasa bersiwak inda kulli wudu. Setiap wudu siwak. Setiap mau sholat siwak. Ini sunnah yang hampir ditinggalkan ya, sunnah yang hampir. Nah, maka ini adalah kesempatan kita untuk membantu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Rasulullah, yaitu dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Mungkin sampai di sini yang dapat kita sampaikan. 4 pelajarannya, masih ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, masih ada 7, sekitar 7 pelajaran yang dapat kita ambil. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Mungkin sampai di sini ada yang mau tanya terkait dengan pembahasan kita? Cukup mungkin? Sudah masuk isya ya? 2 menit lagi. Ada yang mau tanya? Ini Ustaz, mungkin ini Alim. salah pengertian salah kata. Bisa. Jadi kalau belajar, ini bahasa Jawa sih. Sapa wonge sing istiqomah maca sholawat iku saben malam Jumat, nah walaupun hanya sekali, maka kalau meninggal yang memasukkan ke liang lahat adalah Rasulullah atau Sayyidina Ali. Salawatnya beda lagi ya. Salawatnya salawat khusus itu kelihatannya. Iya. Jadi salawatnya itu salawat khusus biasanya. Salawat khusus kalau dibaca maka keutamaannya kalau meninggal yang memasukkan ke liang lahat Rasulullah atau Ali bin Abi Thalib gitu ya. Maka ini tidak kita dapati ya, tidak kita dapati juga keutamaan-keutamaan yang seperti ini yang kemudian dikarang-karang ya, untuk kemudian seseorang agar semangat mengamalkan amalan-amalan tertentu, salawat-salawat tertentu dibaca dengan bilangan-bilangan tertentu pada saat-saat tertentu, hari-hari tertentu, dengan keutamaan yang sudah disebutkan tadi sudah jelas ya bahwasanya itu semua ya perkataan yang salah, yang batil ya, yang tidak didapati. Ya kalau mau salawat ya salawat sebagaimana diajarkan Rasulullah, salawat Ibrahimiyah, perbanyak salawat seperti sekarang ini malam Kamis, hari Jumat ya, memperbanyak dengan membaca salawat, maka itu yang ada keutamaannya. Karena salawat kita akan disampaikan kepada Rasulullah SAW, tapi jangan salawat-salawat yang ya dikarang-karang lah, dalam artian yang diada-adakan, apalagi keutamaannya sudah ditentukan seperti itu, yang itu jelas tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mungkin sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.